Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang akan membahas tentang fisika kelas 12 bab 5, melanjutkan video yang sebelumnya. Ini bab 5 yang bagian kedua. Anak-anak, kalau pada bahasan video yang pertama bab 5 kemarin, Pak Anang telah membahas bagaimana sifat dari arus dan tegangan bolak-balik ketika melewati hambatan, ketika melewati induktor. Nah, sekarang bagaimana sifat dari arus dan tegangan pada saat berada di rangkaian yang ada kapasitornya. Perhatikan di papan, ini yang ketiga ya. Yang ketiga, kemarin kan yang video sebelumnya 1 dan 2. Yang ketiga, kalau di sini ada kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka ini arus, di sini VC, menunjukkan tegangan yang ada di kapasitor ini. Nah, gambarnya kalau kemudian ini dimasukkan di dalam osiloskop, maka akan terbentuk seperti ini ya. Jadi yang merah ini adalah arusnya karena dia lebih kecil. Yang kuning ini adalah tegangannya lebih besar. Kalau pada induktor tegangan mendahului, pada kapasitor tegangan ketinggalan ya. Ketinggalan 90 derajat atau pi/2 terhadap I. Ya, lihat di gambar ini, di grafik ini, pada saat ini lihat, pada saat I-nya berada di 0,0, maka V-nya masih berada di lembah, gitu ya. Nah, pada saat ke sini, seret di sini, pada saat I-nya sudah di puncak, maka ke sini bacanya V-nya masih di titik 0. Kemudian ketika dilanjutkan seret di sini, pada saat I-nya sudah berada di 0, maka ini ke sana bacanya. Nah, V-nya masih di puncak dan selanjutnya. Jadi dia ketika berputar itu selalu ketinggalan. Makanya dituliskan VC ketinggalan pi/2 terhadap I. Kalau kita lihat diagram fasornya kemarin, I-nya karena dia lebih kecil, maka ini pendek. Ini I-nya di sini. Terus VC-nya di sini. Ya, dia bergeraknya ke sana. Kalau bergerak ke sana kan I-nya mendahului. Ya, atau VC-nya ketinggalan sebesar 90 derajat atau pi/2. Ini kalau rangkaian kapasitor. Nah, makanya nanti I-nya, kalau I-nya adalah I max sin omega T, maka VC-nya V max sin omega T pakai min. Min menunjukkan ketinggalan. Oke. Nah, kemudian bagaimana reaktansi kapasitifnya atau kapasitor mengandung atau berubah menjadi hambatan pada saat dialiri arus bolak-balik? Maka lihat sini, XC sama dengan 1/omega C. Ingat, jangan keliru dengan yang induktor. Kalau induktor kan omega kali L. Kalau kapasitor, kalau XC reaktansi kapasitif, maka 1/omega C. Ya, bedanya gitu ya. Oke. Nah, sekarang baru kemudian kita gabung ya. Kita gabung, nanti ada RL rangkaian, ada RC, ada RLC, ada 3 macam. Kita mulai dari yang pertama, rangkaian R dan L. R adalah hambatan, L adalah induktor ya. Induktor. Ini yang L-nya sudah kita bahas pada video yang pertama, bab 5. Baik, gambarnya seperti ini. Ini R, ini L. Arus ke sana. Nah, di sini adalah VR, tegangan di hambatan, di resistor. Di sini adalah VL, tegangan di induktor. Nah, kemudian karena dia seri ya, pada bahasan bab 1, maka I-nya baik IR, IL sama. Karena kan kalau seri itu arusnya sama semua. Baik, nah
untuk membahas yang sudah seperti ini, gabungan ini, nggak bisa menggunakan grafik, tapi langsung diagram fasornya, karena nanti bisa ada ngambil rumusnya. Nah, lihat di sini, karena arusnya sama, baik IR maupun IL, maka saya tuliskan I saja, berada di sini. Nah, sekarang bagaimana dengan R kemarin yang video pertama? Kalau rangkaian R adalah sefase. Sefase itu gambarnya sama. Kalau I-nya di sini, maka VR-nya di sini. Gitu ya. Kemudian bagaimana L-nya pada video yang pertama kemarin ya, nanti bisa dilihat kalau yang belum lihat. Maka kalau rangkaian pakai induktor, maka VL-nya adalah mendahului I. Kalau I-nya di sini, VL-nya di sini sejauh 90 derajat. Nah, pi per 2. Nah, akhirnya kita dapatkan ini vektor VR, ini vektor VL dipadukan secara vektoris, jadinya ini. Inilah tegangan total dari rangkaian tersebut. Nah, sekarang ya, muncullah di sini antara I dengan V ada beda fase, V tidak 90 tentunya. Nanti bisa kita cari ya. Sehingga akhirnya persamaan untuk I-nya I max sin omega T ya. Terus di sini V-nya bagaimana? Nah, V-nya adalah V max sin omega T, kan dia mendahului sebesar V, sebesar beda fase ya. Yang kita cari ini aja, nah, gabungan keduanya. Maka sin omega T plus V. Nah, nanti V-nya ini bisa kita cari dengan cara cosinus ya, bisa juga sin barang. Baik ya. Itu adalah RL. Sekarang bagaimana persamaan atau rumusnya? Konsep dari arus dan tekanan bolak-balik masih juga sama dengan bab 1 yang dulu menggunakan konsep hukum Ohm. Ingat, hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Kan begitu ya? Ya. Nah, sekarang karena komponennya adalah ya, ada R, ada L, maka hukum Ohm diterapkan di sini menjadi kalau mencari VR ya I kali R. Kalau VL ya I kali XL. Ingat, XL kemarin sama dengan omega kali L. Nah, kalau misalkan mencari V totalnya adalah I kali Z. Z ini adalah gabungan antara R dan XL. Jadi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana rumus dari V dan Z-nya? Kita lihat di sini. Dua vektor yang mengapit sudut 90, maka vektornya adalah V ini adalah VR kuadrat ditambah VL kuadrat di pembahasan vektor kelas 10. Nanti silakan buka, juga di video saya ada ya, silakan lihat yang kelas 10 yang bahasan tentang vektor. Di sana ada penjelasan kalau sudutnya 90, maka menjumlah vektor cukup V yang R kuadrat ditambah V L kuadrat, lanjutannya semuanya 0. Ya, itu ya bisa dicek di video saya atau di buku sembarang ya tentang vektor. Sehingga kita dapatkan di sini bahwa V-nya adalah akar dari VR kuadrat plus VL kuadrat. Nah, gitu ya. Itu seandainya yang diminta V total mencarinya. Sekarang bagaimana kalau misalnya diminta hambatannya? Berhubung tadi saya katakan I-nya ini sama semuanya. Ya, kalau di seri pada bahasan bab 1 dulu arus itu sama, I total, IR, IL sama semua. Maka kalau ini sama semua, maka persamaan ini juga berlaku untuk persamaan ini. Sehingga akhirnya mencari Z-nya cukup akar dari R kuadrat. Nah, dari sini kan SL kuadrat. Itu adalah seandainya kita mencari hambatan total rangkaian R dan L atau dikenal dengan impedansi ya. Kalau Z ini namanya impedansi. Jadi impedansi rangkaian satuannya juga ohm atau gampangannya hambatan total dari rangkaian tersebut, gitu aja. Nah, sekarang
tinggal bagaimana mencari V tadi, ya beda fase antara I dan V totalnya. Nah, itu menggunakan cos aja yang paling gampang ya. Pakai sin ya boleh, pakai tangan ya boleh. Ingat, cos itu adalah samping bagi miring, gitu ya. Lihat, perhatikan segitiga ini. Nah, segitiga ini. Maka ini adalah miringnya V kan. Terus ini sampingnya VR. Nah, karena yang kita pakai adalah hambatannya, maka samping bagi miring, sampingnya adalah R, karena ini adalah I kali R kan, itu yang di sana itu ya. Lah, dibagi miring, miringnya adalah I kali Z, I nya dicoret, tinggal Z saja, sehingga cos theta sama dengan R per Z, cos V sama dengan R per Z, maka otomatis nanti V nya sudutnya bisa kita cari. Jadi ini bisa dicari nanti berapa V nya. Bisa dicari ya. Nah, ini anak-anak, ini tentang V nya. Baik, agar lebih paham, maka mari kita ambil satu contoh soal saja di buku Saku Vindo. Baik anak-anak, saya bacakan soalnya. Pada halaman 204 nomor 7 ada gambar, sudah saya gambar di papan itu. Kemudian dijelaskan di sini RL dirangkai seri pada gambar di atas. Arus I yang mengalir adalah titik-titik. Jadi ditanyakan berapa arus yang mengalir. Perhatikan di papan ini. Kalau ada soal R-nya 30 ohm, L-nya 0,4 Henry, terus sumber tegangannya ada 200 volt, kemudian 100 radian per sekon. Maka kita harus paham bahwa 100 radian per sekon dari satuannya kelihatan ini adalah omega. Itu harus tahu. Kemudian kalau V berdiri seperti ini adalah V efektif. Jadi dia langsung bisa digunakan. V efektif ini. Nah, jadi gitu. Tapi kalau misalkan diketahui ya, di sini persamaan misalkan 200 sin 100 T. Nah, maka kalau ada kata sinnya, maka 200 itu adalah V max ya. Jadi kalau ditanya I saja, berarti harus cari V efektifnya. Tapi kalau cari I max ya langsung dipakai gitu ya. Jadi karena pembahasan di arus bolak-balik ini ada maksimum, ada harga maksimum, ada harga efektif. Kalau di sini tidak ada kata apa-apa, nggak ada sinnya, coba seperti ini, efektif. Kalau yang ditanya hanya I saja, I efektif, bukan maksimum, gitu ya. Tapi biasanya efektif itu nggak usah dikasih efektif, itu nggak usah, gitu ya. Karena udah biasa, yang diukur alat ukur adalah harga efektif. Baik, sekarang pertama kali yang kita cari adalah R-nya sudah ada, tinggal cari XL-nya. XL ya, pada video yang pertama dari bab 5 dijelaskan XL itu adalah omega dikalikan L. Jadi omeganya adalah 100. Nah, L-nya adalah 0,4. Berarti ini sama dengan 40 satuannya ohm. Kalau sudah XL jadinya ohm. Nah, sekarang kalau nyari I harus tahu hambatan total atau impedansi rangkaian tadi ya, impedansi rangkaian Z-nya. Ingat, mencari Z-nya adalah pakai ini R kuadrat plus XL kuadrat. Jadi berikutnya ada Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Jadi sama dengan akar dari R-nya sudah tahu 30 ohm. Jadi 30 kuadrat ditambah dengan SL-nya sudah kita cari 40 kuadrat. Nah, kalau seperti ini ya, kalau kita hitung nanti kan ini 900, ini 1600 ya, dan selanjutnya. Atau kita gunakan konsep Pythagoras. Dulu pernah saya jelaskan ada angka-angka yang istilah istimewa ya, 3, 4, 5. Itu Pythagoras. Jadi kalau lihat di sini ada 3,
ada 4 gitu ya, wis tidak usah dihitung, langsung hasilnya 50. Mempersingkat ya. Kalau ingin buktikan sendiri, nanti dikuadratkan 3900, 1600, ke bawah, akar 2500, akhirnya akan 50. Jadi langsung aja Z-nya sama dengan 50 ohm. Nah, kalau sudah tahu Z-nya 50 ohm, maka akhirnya kita bisa mencari I-nya. I berdasarkan hukum Ohm, lihat sini, I itu adalah V kan I kali Z. Kalau nyari I-nya berarti tinggal V dibagi Z. Jadi sama dengan V dibagi dengan Z. V-nya adalah sudah diketahui 200 ya. Kemudian Z-nya sudah kita cari 50. Nah, hasilnya adalah 4. Satuan daripada arus adalah ampere. Nah, ini adalah pembahasan arus dan tegangan bolak-balik yang kedua. Masih ada berikutnya, tunggu nanti akan saya bahas hingga lengkap bab 5 itu. Mungkin sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.